bapaknya bingung, ini kosmet buat siapa? Buat saya gitu. Namanya anak cowok gitu. Terus buat kamu ngapain? Biar pipi aku glowing. Itu kayak kutukan Pak. Band gue sama, kan Edan itu gonta-ganti vokalis kan. Setiap album gonta-ganti. Gue pun gitu. Kalau nggak boleh sih, tapi ya lu punya porsi lah. Iya punya porsi lah, jangan segitunya lah. Selama tidak menggoyahkan gender lu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa. Kayaknya ada yang harus dibetulkan. Sebentar. Udah. Gak apa-apa masuk aja. Jadi ini mah tapping dulu ya? Iya tapping dulu. Bukan live. Wah, mantap. Segini namanya. Gak usah, biarin aja. Cakep juga nih. Oke. Sip. Oke, selamat datang di channel-channelan. Terima kasih Om. Channel Dona Drummer. Yoi. Jadi hari ini ini program atau acara baru buat channel gua ngobrol sama kawan. Benar-benar ngobrol sama kawan. Yang penting Bang ya ngobrol sama kawan. Ngobrol sore bareng kawan. Nah, cakep kan? Iya cakep banget. Karena kalau nggak ngobrol lu bisa jadi cepet tua. Kita ini kebetulan kita lagi di tempat kawan nih. Oke, di daerah apa nih namanya? Tapos, daerah Tapos. Jalan Raya Bogor, tempatnya Tapos. Namanya kedai Warung Sajak. Wes, cari di YouTube ada. Di YouTube, di Google Maps ada Warung Sajak. Gokil tempatnya. Ini tempat buat nongkrong Bang ya. Nongkrong. Harganya anak muda banget. Asli. Jadi masuk di kantong. Bener banget. Bisa baca buku juga Bang. Wes bener, banyak. Kan sesuai dengan namanya Sajak. Oh iya bener, banyak nih. Gokil. Kayaknya ownernya nih dulu penulis puisi kayaknya. Kayaknya enggak deh kayaknya. Dari potongannya sih enggak ya. Ya tapi mungkin dia punya diary gitu kan. Jadi teman-teman bisa datang aja ke sini Bang ya. Kalau mau nongkrong sore-sore, malam bisa. Buka sampai ini buka jam 1 ya? Jam 1 sampai jam siang sampai jam 11 malam. Gokil. Mantap. Mantap. Oke, hari ini kita ngomong apa nih? Kita gini. Berhubung kita ini bukan mantan juga, pernah berada di dunia musik. Ini jalur yang sama nih. Kayaknya enak nih buat diobrolin buat sore. Kebetulan kan channelnya Dona Drummer ini emang soal musik sebetulnya kan? Ya channel gua apa aja sih. Ya pokoknya sih gue pengen lihat lo main drum juga di channel lo gitu ya. Pengen iya lo cover lagu apa kek, lo cover boleh lagu lah, kangen band kek, terserah deh. Iya bukannya lo harus cover band sih. Bisa. Ya gue mau lihat gitu. Oke, kapan? Nantilah. Oke, nantilah setelah episode inilah ya. Mudah-mudahan. Ada sih sebetulnya di rumah gua ada. Oh ya udah. Bukan di rumah tapi ada dekat rumah gua ada drum, kayaknya bisa gua pakai. Oh harus. Gua pengen lihat skill drum lo. Jangan nama lu cuma Dona Drummer. Kalau udah lama tuh main musik suka kagok Pak. Iya enggak. Gue nggak mau tahu lah ya. Pokoknya gue mau lihat. Ya oke lah. Siapa tahu tiba-tiba skill lo kayak Joe Jordison kan. Wah. Keren juga. Mantap. Iya. Ngelain diri. Oh iya silakan. Lo apa gue? Ini channel lo ya? Oh iya channel gue. Ini namanya Randy Noise Addict. Ya, oke. Randy Iqbal bisa panggil gue Noise Addict. Akunnya nanti ada di sini Pak. Iya, ini siap. Teh Poci. Dari Warung Sajak. Iya. Bang Randy Iqbal. Beliau adalah frontman. Itu gagahnya ya. Asik. Atau kalau di dunia dangdut tuh apa ya? Artisnya. Dangdut. Kita panggilkan Tarik Sis Mongko.
Oke. Ini Bang Randy ini vokalisnya. Jadi vokalis band. Jujur gue awalnya belum pernah tahu grup band dia. Oke. Gue kenal bandnya itu setelah kenal orangnya. Iya. Oh, ini anak band dulu gitu, sempat ngeband. Sama kayak gue Ucai. Nggak mungkin lo, masa nggak tahu? Kagak, beneran seriusan. Nggak mungkin. Gue kenal Ucai duluan, baru Rocket Rockers. Gila. Oh, ini gila sih. Vokalisnya Rocket Rockers gitu. Ini parah sih. Karena gue nggak genre gue nggak di kan emang sama kan popang juga sama. Emang kalau lu dulu mainin genre yang gue romantis, Pak. Enggak metal gitu. Berisik juga musik lu kayaknya. Enggak, dulu gue pas awal ngeband tuh masih dulu masih zamanan festival band tuh lo. Oh iya. Oh, lu anak festival banget ya. Anak festival audisi, banget. Ikutan audisi. Jadi di kampung ke kampung atau enggak kejuaraan gitu kan. Iya, di kota walaupun enggak pernah menang gitu. Gue pernah menang. Juara berapa? Juara 3. Alhamdulillah. Di kampus Bogor lah, di kampus Bogor. Gue itu dulu waktu udah masuk ke eranya ngerok gua. Apa yang lo bawain? Edane. Edane. Gokil lu. Eet ya? Bang Eet. Nah, syallah. Legend sih. Legend. Nah, legend. Lu sendiri genre musik lu sebetulnya apa? Gua pengen tahu dari orangnya langsung deh. Gokil nih. Kalau sekarang nih kan lagi rame-rame musik folk ya. Gue dulu mainin musik popang. Karena dulu folk nggak segencar hari ini. Gitu. Nah, gue belum tahu nih folk tuh kayak gimana nih? Folk tuh kulihat yang Korea. Bukan. Atau yang lagu-lagu buat TikTok gitu. Bukan. Folk tuh yang lebih kayak musik santai banget sebetulnya. Kalau kita tahu mungkin Payung Teduh gitu ya. Oh iya. Oke. Payung Teduh terus kayak apa 420 gitu kali ya. Itu yang sekarang kan lagi rame banget tuh. Banget. Iya, kalau dulu kan musik cadas dulu malah gitu. Tapi gue nggak ngebedain ini ya genrenya. Cuman gue agak sedih juga karena di era sekarang kayak musik popang underground gitu agak sedikit tergeser sama musik folk gitu. Oh parah banget. Parah ya. Parah banget. Mungkin anak sekarang kalau misalnya tahu anak senja. Asik. Nah itu maksudnya indie. Iya indie itu bagian dari. Tapi indie yang dulu sama indie yang sekarang kayaknya itu bagusan indie dulu deh. Agak beda sih. Mungkin beda seleranya kali ya. Selera yang gue tadi bilang bergeser gitu. Oh iya benar. Nggak tahu siapa yang menyebabkan pergeseran selera itu. Mungkin berganti aja zaman kali ya. Oh iya gitu. Bisa. Karena kan emang dulu ya kayak waktu dulu anjir gue kayak orang dulu. Gitu. Orang zaman Ebit GAD gitu. Iya, gue waktu zaman sekolah itu. Iya. Kalau kan sebelum gue tuh naik 2 kali ya waktu zaman STM. Naik apa nih? Naik mobilnya 2 kali. Oh, naik 2 kali oke. Satu nyampe di base camp, di base camp, dari base camp jalan lagi ke pemberangkatan mobil selanjutnya deh. Gitu. Ribet juga sekolah lu, Bang. Iya benar. Karena emang posisinya jauh. Oh iya. Nah setiap jalan tuh gue pasti dulu tuh sering lihat festival musik, parade band, poster, flyer lah gitu. Flyer, pamflet. Iya pamflet. Gua sampai koleksi banyak pamflet Pak. Oke, sama. Jadi kalau pulang gitu kan. Iya kalau dibilang kayak ke temen lu jurik pamflet lu. Jurik tuh apa? Setan. Lu setan pamflet lu tahu banget kalau iya jadi gue kayak kalau sekarang kan. Itu saya semangatnya kali. Iya bisa jadi, tapi kan emang dulu pas zamanan itu lagi rame-ramenya festival. Nah itu kayak ngasah skill kita nggak? Jadi ya kan? semangat gitu ya. Iya, terus satu ada wadah. Jadi lu latihan ada tujuannya deh, ada pelampiasannya deh. Nih lu main berapa kali lu latihan, ya ini saatnya lu tampilin mau bagus mau enggak ya. Puas aja sih gitu. Nah sekarang kayak yang audisi kayak gitu-gitu malah nggak ada gitu. Mungkin sekarang lebih sekarang kan musim digital ya kan. Iya kan digital. Mungkin sekarang berganti Bang. Ada tapi lebih ke kayak idol gitu kali ya. Kalau band kan dulu sempet Dream Band tuh, sempet yang akhirnya naik Indie Fest juga. Indie Fest gitu. Nah balik lagi ke band lo gimana? Iya waktu itu 2002. Kopi Pak. Sikat. Nah ini warung sajak nih. Ya teman-teman ini kopinya khas banget. Kopi susu. Jadi kalau banyak lah menu-menu yang keren di warung sajak. Oh iya, banyak banget. Sebelum itu kita balik lagi ke ngobrol kita lagi. Iklan. Genrenya popang 2002 gue mulainya Bang. 2002. Iya. Karena waktu itu 2002 itu musik yang lagi ngehits adalah musik popang, punk rock lah. Kayak Blink 182 gitu kan. Kalau Blink gue tahu. Itu gila banget. Nah pada waktu kan
Ya maklum lah, gue anak MTV, ya kan. Anak tahun 2000-an tuh MTV mempengaruhi lah. Lagi naik ya. Jalan pikiran anak muda pada waktu itu. Benar-benar. Blink lah waktu itu yang menjadi rujukan gue. Dan emang rata bang, semua pada era gue ngeband itu Blink rata-rata. Blink Green Day gitu. Sampai gaya anak sekolah tuh berubah kayak Blink bang. Oh berarti emang beda jauh ya, kita beda umur ya. Era Donald Drummer apa? Era gua itu dulu masih zaman kalau di festival ya, satu The Cake ya, coklat, cranberries, kayak gitu-gitu. Iya ya kayak begitu-begitu. Terus kalau yang Incubus gua enggak ngalamin. Ya. Apalagi ya yang cinta-cintaannya pun, tapi lebih ke banyak yang lebih, kalau musik festival kan lebih rame ya, jarang yang emang skill semua. Terus kalau lu yang syahdu melo-melo, lu jatuhnya ke top 40-an, kafe lah gitu. Itu jauh banget gua. Berarti beda jauh banget ya. Lumayan. Walaupun gua ngalamin ya, gua ngalamin. Soalnya pas di era gua tuh ngeband festival udah jarang juga. Jadi arahnya tuh ke musik underground. Tapi lu kayak audisi buat main di musik underground itu. Tapi nggak menang-menangan karena ya main aja gitu. Karena kan gestarnya tuh band-band yang udah band underground juga gitu. Tapi yang personel lu berapa orang? Gue dulu sih 4 orang awalnya. Karena gue gitar vokal. Karena kalau main gitar juga. Awalnya. Gokil men. Awalnya ya biar kayak Blink banget, ya kan? Tapi yang gak kayak enggak yang asal aja. Jadi kunci 3 kunci aja. Kalau dulu ngeritemin. Bukan ngemelodi. Iya. Jadi ngeritemin aja. Jadi kan wah pokoknya Blink apa sih? Ya guys, jadi ke rambutnya, topinya, Blink banget deh. Where are you? And I'm so sorry. Yang drummernya tuh yang Travis Barker. Travis Barker. Gue tahu itu. Mainnya lumayan cepet pak. Asli. Saya puyeng kalau gitu. Iya. Ya sekarang mirip Eno Netral ya kan? Sekarang Eno Netral. Iya. Pokoknya banyak gayanya sekarang di jadi kayak trendsetternya dia, gayanya tuh banyak di drummer lokal gitu kayaknya. Tapi sekarang kayaknya band-band begitu udah. Itu dia. Gak ada suaranya ya. Itu dia, makanya gue sebenarnya mau kemana sih band itu gitu. Karena sekarang belum muncul banyak band yang tadi yang disebut ada anak senja gitu. Nggak salah sih, cuman gue mau karena mungkin zaman sekarang tuh masuk ke zaman merah kelabu. Maksudnya, apa coba? Maksudnya generasi galau gitu ya? Ya mungkin. Jadi lebih ke shop yang lebih lembut-lembut, sendu-sendu kali gitu ya. Iya. Dulu era kita kan teriakan kan metal, hardcore, emo gitu kan. Iya. Itu kan masih kayak garang. Tapi gitu. Kalau gue circle gue ya rock sih. Nggak jauh dari. Rocknya kayak apa sih kalau? Gue ke Edane. Nah, kalau band luarnya tuh Edane tuh mirip siapa ya? Ini Van Halen. Oh Van Halen, AC/DC. Oh itu influence-nya Edane ya? Iya, kayaknya lebih ke situ. Oke, gue baru tahu kalau Edane itu ternyata ngikutin itu. Maksudnya arahnya tuh ke genre itu ya, Van Halen. Tapi kalau gue lihat ada khasnya sendiri sih Edane gitu. Dan itu kayak kutukan pak. Band gue sama, kan Edane tuh gonta-ganti vokalis kan. Setiap album gonta-ganti. Gue pun gitu. Gue udah berapa kali ganti vokalis. Lu berarti sangat terinspirasi banget sama. Gue nggak tahu. Jadi setiap ada event atau setiap ada festival gitu, itu pasti ganti vokal. Vokalnya vokal lu gak tetep dong? Iya, pada berat pak, teriak-teriak pak. Gitu. Iya. Tapi lu udah ketemu langsung sama Dan? Gue sama Bang Irfan, Iwan Saverius. Iwan tuh adalah gitaris. Basisnya dulu, yang sekarang udah keluar, udah X-nya. Oh udah X-nya. Lu cerita tuh? Ngobrol, sharing sama dia. Sharing ke rumah dia, di Tebet waktu itu rumahnya. Asik juga. Dia welcome ya, gak sombong gitu kayak artis. Sorry nih gue band Edane. Enggak. Boles pak. Asik banget ya. Gue dulu hampir setiap hari. Dulu masih SMS pak. SMS-an. Bang cerita. Iya. Kenapa dia keluar, segala macam. Seru. Gue tahu Edane tuh cuma ini lagunya. Kau ingkolah segalanya. Kok manis, iblis. Oh iya bener. Itu zaman sekarang. Kalau yang dulu itu lebih kacau pak. Tapi musik yang terbaru sekarang lebih edan lagi. Maksudnya kalau dari kualitas musiknya ya. Jadi rocknya lebih gokil. Oke, nanti mungkin bisa putar dikit lah di. Oh bisa. Ya, mungkin ada musik lagu. Nanti lokasi nih. Di sini lokasi nih. Tapi jangan lama-lama ntar. Iya. Gue di band. Iya jangan lama. Mungkin 2 detik. Tek udah gitu ya. Oh berarti saking fansnya udah ketemu sama gitaris, ex gitarisnya dan basis.
Apa pesan-pesan dia ketika buat anak-anak band khususnya yang lu bisa Dulu tangkap ya? dari waktu itu? Rajin ngulik Tapi lah. enggak sih, dulu gue nggak lebih ke musik karena waktu itu beliau lagi transisi setelah keluar dari Edane gitu. Jadi ngobrolin kenapa keluar, gitulah. Itulah enggak kayaknya enggak Kira-kira ada tips-tips motivasi yang bikin ada ya. Lu kalau musik dibilang ya balik lagi kalau lu mau apa sih namanya? Serius. Bukan serius. Kalau lu nggak kan kalau kita terjun ke dunia musik tuh harus ngikutin pasar. Oke, iya. Yang nggak ngikutin pasar tuh apa namanya? Anti mainstream. Ada lagi satu lagi apa ya, gue lupa. Apa ya? Jadi idealisme. Idealisme Ya. Kalau lu idealisme lu mau ngejar idealisme ya berarti kan lu nggak bisa ikut pasar dan lu nggak bisa dapat uang. Iya, dan ya berarti kan cuman buat kepuasan lu doang gitu. Iya sih. Ya dulu sempet begitu juga ya. Udah senang-senangnya aja gua. Have fun aja. Ini kenapa jadi edan nih kita Iya. Tadi influence lu tadi. Influence. Okay. Nah, kalau lu sendiri influence dari band lu deh. Dari band gue. Karena waktu kan sebenarnya Blink nggak influence gue banget sih. Cuman gue terbawa arus ketika Blink itu muncul. Karena suasana. Iya, karena suasana. Karena tapi kalau eranya. Betul. Kalau band yang gue gandrungi pada waktu itu adalah akhirnya gue mutusin untuk lepas gitar dan vokal doang. Karena dulu gue mikirnya kalau vokalis punk rock tuh nggak megang gitar mati gaya. Nyata enggak. Jadi ada sebuah band dari Florida Amerika nih. Main lu jauh men. Sampai ke Florida. Gue tau aja gitu apa infonya gitu. Coral Spring Florida. Oh gue lengkap batonya nih. Band itu namanya New Found Glory. Oh iya, gue tahu. Itu band idola gue banget dan akhirnya sampai akhirnya gue kayak bukan copy paste sih, tapi banyak mengambil ritme-ritme lagunya sama pasti sih kayak atmosfer apa gitu. Yang lu sering bawain lu bahkan terwarnai. Asli ya. Ya mungkin bisa kasih juga nanti ya videonya Newfound Glory ya terserah. Oh siap. Video lu kali. Video band lu. Video gue ya ada boleh. Oke siap. Yang loncat-loncat. Iya, selalu. Iya. Gue setelah tahu lu anak band dan tahu namanya baru gue searching tuh. Oke. Oh gokil juga ya. Iya. Gitu. Sebenarnya ada sih video klip officialnya, cuma ditarik. Why? Kenapa? Sama teman. Gokil bahasa gue. Why? Wah. Kenapa gitu? Ini bang, soalnya basis gue keluar dari band gue, dikesel, dan dihapus videonya. Seriusan? Kagak ada backup? Enggak ada. Ada di komputer ada. Oh, cuman tapi akhirnya udah enggak layak juga di ini. Karena apa namanya? Tahun berapa ya? 2000 berapa ya? 2012 kali ya. 2012. Iya, 2012 gitu. Mungkin dia kayak ngambek atau dia kesel kali ya dengan ini proyeksi bandnya mau kemana sih gitu. Karena emang udah vakum pada waktu itu. Gitaris gue udah enggak jelas. Sekarang vakum aja sih sebetulnya. Tapi nggak bubar bang, vakum. Nah Facebooknya masih ada. Yang like Facebook band gue tuh masih ada 16.000. Oh, nama band gue Noise Addict. Subscribe, subrek, like fanpage-nya. Tapi kalau gue lihat nggak ada ya akun YouTube-nya tuh nggak ada, belum ada. Nggak ada karena akunnya dulu masih personal si basisnya itu. Oh masih basisnya manajernya. Oh jadi diupload di akun si manajer itu. Dan plus personil itu. Iya, jadi ya langganannya mainnya di itu lah bang. Karena mungkin dulu dan sekarang pengolahan sosial medianya nggak kayak sekarang kan gitu. Kalau dulu kan dulu ya, gue punya impian impian punya video klip itu kayak ngawang banget Pak. Jauh banget. Lu kalau nggak jadi artis lu nggak punya. Karena pikiran kita mahal kan. Iya nggak punya video klip lah. Iya gitu. betul. Tapi sekarang banyak banget band-band yang indie. Dan akhirnya gue punya. Iya. Punya itu. Itu band terakhir gue sih yang apa band terakhir? Terakhir gue ngeband dan sama nggak bubar gitu. Apa namanya? Antimamon. Ada, subscribe ada. Antimamon. Itu kayaknya tentang apa tuh bang? Oh genre musiknya dulu deh. Genre gua ada yang bilang
Aduh, itu kayak gue sih pernah lihat ya, itu sistem kayak sistem of Down gitu gak sih? Kayak alirannya? Kagak, itu kayak dibilang emo bukan, metal juga bukan nih. Post-core. Ada yang bilang post-core. Gue baru tahu siapa ya. Ada teman gue yang bilang. Kalau post-hardcore kan emo. Iya. Kalau post-core yang lo mainin itu. Iya, katanya sih. Genre lu lebih ke post-core. Post-core. Gue kagak tahu. Yang gue tahu kan dulu gue nggak peduli ya. Yang gue tahu tuh rock sama yang cinta-cintaan. Udah gitu. Dan ngeband secara profesional aja. Iya, udah gitu. ngeband aja. Skill tambahin gitu lah ya. Memperbanyak skill lagi. Nah, baru di band terakhir gue ini yang alhamdulillah punya karya. Punya 1 album, punya video klip, gitu, alhamdulillah. Ini nggak mainstream ya? Maksudnya temanya tuh bahas tentang apa sih? Cinta? Kalau lu nanya tentang bahas apa, gua sampai sekarang pun kagak ngerti. Kok bisa sih? Iya, karena liriknya dalam-dalam Pak. Satu bahasa Inggris, gua kagak ngerti. Ya kan? Ada yang bahasa Indonesia dalam banget gitu, kayak ya itu. Jadi lebih ke iya, tapi lebih ke ini sih kayak kita kritik gitu enggak? Ya, kritik. Jadi kita ngehantem sosial, kayak ngantem band-band yang bawa ideologi kiri lah gitu. Cakep juga dong. Kita ini idealis banget ya? Ya, idealis banget, Pak. Kita produksi sendiri. Iya. Gitu. Oh, jadi ini band yang justru mengkritik anak-anak. Iya, yang juga yang ngajak miring lah ke kiri gitu. Yang kayak NOFX. Oh, NOFX. Ya, jadi punk rock tuh band punk. Iya, jadi kalau misalnya gue lawan lu nih. Wah, asik gak itu temen NOFX. Gokil banget ternyata ya. Donor drummer ini ternyata band ini cukup berat ternyata ya. Dari orang yang suka ikut festival ternyata punya band yang itu mengkritik band-band yang beraliran genre agak kiri gitu ya. Iya. Apa ya? Ini gue awalnya emang gak pas ketemu itu sama dulu tuh personil tuh yang pertama ketemu tuh 3 orang. Termasuk vokalis kan 2 vokalis. Oh, vokalisnya 2. Ada yang scream gitu maksudnya? Yang scream. Oh, scream yang suara biasa. Iya, suara biasa sama gitarisnya. Dulu tuh gue diajak minta dibantu untuk ngisi bass. Karena gue main bass juga. Lu main drum? Main bass juga, Pak. Jadi gue multi-talented ya. Lu donor drummer apa donor bassis sebenarnya? Ya gitulah pokoknya mah. Oke. Jadi gue lu main bass justru. Gue memposisikan diri sesuai kebutuhan band. Jadi kalau ada drummernya, ya gue main bass gitu. Main bass gitu. Sempet gitu. Karena apa gue main gitar juga pernah. Jadi rhythm. Vokal juga pernah jangan-jangan. Pernah. Multi talented guys. Tapi nggak jago-jago. Yang penting nyala, yang penting gaya Pak. Sampai akhirnya lo kecebur jadi main drum? Sampai akhirnya terakhir di drum lagi di sama si Anti Mamoni ini. Karena sebetulnya ada drummernya yang sebelum gua tuh lumayan bagus mainnya gitu. Kalau dibilang gua mah ya asal mukul Pak gitu. Tapi akhirnya udah masuk main drum lagi. Aduh, dengan kondisi lagu yang seperti itu. Iya. Gokil Pak. Parah ya. Parah. Udah album berapa kali itu atau? Album harusnya 2, tapi qadarullah nggak jadi. Kita vakum karena vokalis yang si kacamata itu sudah. Kacamatanya suara biasa apa yang? Yang suara biasa sudah selesai di musik lah, sudah selesai. Nah, nggak main ngeband lagi. Sempet mau jalan album kedua tapi keputus lagi karena kesibukan teman-teman lain. Berarti album pertama udah pernah rilis? Pernah rilis. Berapa lagu? Dalam satu ada album? 5 yang sudah full band, 5 yang versi akustik. Oh iya. Terbikin sendiri rilis? Bikin sendiri, nempelin Cakap. sendiri, bikin covernya sendiri. Dari kota? Bogor, Rain City. Rain to City. The Rock City. Rain City Postcore. Cuman masih bingung sih kalau dari genre itu masih gua enggak tahu. Pokoknya gua main musik aja. Terserah orang menafsirkan lah. Menafsirkan lah. Oke. Nah, band lu? Iya. Merasakan berada di titik atas. Pernah? Kayak gua udah mulai terkenal nih band gua nih gitu. Cox tuh kayak enggak sih Bang ya? Enggak ya? Enggak, karena kan berarti emang belum sempet kayak masuk major indie label atau mayor label. Enggak. Lu enggak sempet. Enggak. Berarti sama kayak gua ngerjain semua sendiri. Kompilasi tapi aja. Tapi ada albumnya? Ada, cuman yang pertama masih kaset. Kaset? Nah, format kaset tip gitu. Iya. Yang tahun 2008. Yang kalau muter begini. Iya, obeng. Pakai enggak? Jari. Pensil. Oh, pensil. Atau enggak pulpen? Iya.
buat ngulang-ngulangin lagunya. Oke, kalau 2008 bikin album pertama. Album sendiri tuh. 2010 bikin lagi EP tapi itu free download. Wow. Free download. Berarti tapi emang lah. niatnya kan emang nggak mau terkenal. Maksudnya bukan nggak mau terkenal sih ya. Karena milih genre musik yang kayak gini. Buat senang-senangan lah istilahnya. Terkenal aja. syukur gak apa. Iya. Tapi dulu langganan sih main Jack Lot lagi langganan. Gue pernah lihat tuh gokil nyampe Jack Lot. Iya, kita sering banget main Jack Lot. Gue harusnya nyampe sana tapi enggak. Gue sempet main sekali. Enggak mau yang ada di Bandung tuh ada Bandung Berisik. Oh ada. Ada satu lagi Bandung apa gitu ya? Bandung Cloud. Bukan, tapi ini khusus band-band yang kanannya lah. Band-band kayak gua tapi yang kanannya ada lah, cuman dulu udah sempet rilis flyernya tapi lu nggak berangkat karena acaranya pun nggak jadi. Gua nggak tahu kenapa gitu. Gua nggak tahu kenapa itu sempet di situ sih kayak wah mantep nih panggung gede nih gitu kan. Tapi pas mau OTW album kedua itu gua sempet ngisi juga di acaranya Jarum Super Musik lah, gue lupa. Panggung gede itu pasti. Enggak sih, dia yang panggung keliling gitu, tapi lumayan enak lah. Iya. Ada kok video klipnya di Anti Mamon. Oh berarti Anti Mamon itu ada channel YouTube nya? Ada. Sikat guys. Cep Subrek. Berapa video ada di situ? Berapa ya? Video manggung-manggung aja gitu kan? Ada dari manggung awal. Official video klip ada satu. Oke. Terus official video yang pas manggung-manggung banyak. Kita lihat nanti ya teman-teman ya. Kita cek YouTube Anti Mamon. Namanya udah kayak anti flag. Wah, dulu ada panggung kan anti flag. Ini Anti Mamon. Pasti kritikan nih. Iya emang kalau dilihat ini emang kayaknya head to head banget gitu. Tapi lu kalau di hati kecil gitu ya, di hati kecil di zaman-zaman kita dulu ngeband nih. Lu pernah gak sih kayak pengen juga jadi punya band tuh kayak band pop, kayak Shilon Seven, Ungu. Karena band kita kan genrenya nyampe-nyampein doang nih gitu kan. Ada gak sih keinginan? Ada sih, gue pernah punya band yang di jalur itu. Di jalur cinta-cinta. Iya, sebelum ketemu Anti Mamon nih gue sempat. Lu banyak juga band, Bang? Banyak, Pak. Wah, gila lu ngeband mulu kerjaan nih. Iya, dulu dari sekolah zaman gue SMP udah ngeband. SMP terus lanjut STM, gue masih ngeband. Lulus masih ngeband. Sekarang sudah tidak, Pak. Teman-temannya enggak ada. Karena satu enggak ada dan nyari pengganti mereka susah, Pak. Susah ya. Yang susah ya visi misinya, Pak. Betul. Iya, sefrekuensinya itu susah. Emang. Walaupun sempat udah lu terusin sendiri. Wah, enggak deh, makasih. Tapi karena kalau bicara Anti Mamon ya lu semua gitu personel gue ini gitu. Jadi ya walaupun misalkan si vokalisnya jadi satu, yang satu nggak bisa musik lagi gitu maksudnya, itu masih bisa jalan nih dengan sisa personil. Tapi masih mereka. Tapi kalau udah tinggal gue sendiri atau berdua, mending saya tidur di rumah, Pak. Kirain bikin akustikan gitu, enggak ya? Tapi usul gue sih Bang, lo tetap main drum sih. Jadi sendirian, solo. Iya sih. Iya kan? Dulu kan nggak ada, Pak, yang cover Iya. drum. Sekarang harus buat sih kayaknya. Iya, karena itu udah nggak ada, Pak, saya udah nggak punya drum. Oh iya. Iya, lu pakai harus ke studio, Pak. Cuman susah, Pak, gue nggak ada waktu ya. Sibuk ya, jadi bapak. Sekarang tuh udah jarang dengerin musik malah. Iya. Ketika dulu tuh hampir dari bangun tidur sampai mau tidur musik mulu. Oh iya emang Bang. Bang. Banyak orang yang nyangka salah nih, Bang. Ketika kita ngeband, kita disangka cuman ngeband tuh cuman iseng-iseng doang. Padahal enggak ya. Enggak. Ngeband tuh setiap hari harus ketemu musik. Iya, kalau enggak kita lupa. Ketemu teman ngobrol musik, ya kan? Ngobrol teman ngulik lagu. Nah, jadi sama kayak ngaji kali. Iya, sama kayak ngaji. Dulu gitu dia diajarin Al-Fatihah aja lama kan, diulang-ulang salah. Iya benar. Iya benar. Akhirnya apa? Kayak gitu musik pun gitu. Emang kudu diulang-ulang gitu. Diulang-ulang. Murojaah. Istilah ngajinya murojaah. Soleh banget gua. Luar biasa temen. Anak band tapi tau istilah-istilah pengajian nih. Harus, keren. Itu bekal kita. Benar. Nah, sekarang Noise Addict sudah vakum. Tapi ada kemungkinan jalan lagi enggak? Di balik kontroversi musik. Gimana ya? Gue tuh orangnya nggak bisa cepet akrab sama teman-teman yang baru gitu. Jadi ada sih sebenarnya kan yang masalahnya kan gitaris gue dua nggak ada nih. Yang pertama nih terima di PNS, pindah ke Semarang, nggak mungkin balik lagi dan nikah juga.
Oh, udah jadi warga sana. Satu lagi kasus narkoba. Wah. Ya ini yang teman-teman. Ini contoh nih. Iya teman-teman tolong maksudnya jangan dicontoh. Jangan benar. Contoh yang. Gue ngerasa band gue tuh sangat positif, menyiarkan pesan-pesan positif. Ternyata di balik belakang diri gue gitu ya, temen gue tuh emang nggak tahu juga gue sebagai, nyata dia jadi bandar narkoba sih gitu. Gue kecewa dan ini yang buat gue shock, yang ngerasa gue gak percaya lagi sama band gitu. Tapi gue gak benci bandnya ya, gue gak benci musiknya, tapi gue kayak udah patah semangat aja ngeband gitu. Karena teman gue kayaknya. Tapi silaturahim masih terjalin. Masih. Cuman dia juga udah gak ngeband juga gitu. Dia punya keluarga dan apa ya, udah hidup masing-masing lah. Oke. Cuma gue shock aja ketika dia manggung. Lu bayangin bang, gue manggung di kampus Kosgoro pada waktu itu. Nama gue tuh dipanggil. Kosgoro emang ada kampus? Ada di Lenteng. Gue tahu Kosgoro itu SMA doang. Ada di kampus. Di Bogor ada SMA Kosgoro. Oh ada. Iya. Nah ini kampusnya ada di daerah Lenteng Agung. Lanjut, main gue kurang jauh guys. Nah, lu bayangin. Nama udah di pamflet, di poster ya kan. Gue datang, dikasih ruangan, dikasih riders. Pengen gue dipanggil, gue nggak naik dong. Kenapa? Gitarisnya nggak dateng men. Muka gue malu banget itu. Kemana? Nyata sih katanya dia dikejar polisi. Masya Allah. Dia buron. Oh. Dia buron. Akhirnya batal manggung tuh. Malu gue batal pulang, gue minta maaf Udah di DP-in. Udah. Dibalikin. Balikin semuanya. Udah gue jadi malu. Itu Tunggu. Lu udah masuk ke tahap dibayar orang. Udah. Gokil men. Tapi ya cuma bayaran termahal lu. 1 juta. 1 juta. Sama pak. Di mana? Pensi. Oh pensi. Gua di mana coba? Di mana? Kawinan pak. Lu Anti Mamon main band kawinan? Gila itu. Dia tuh band kritik sosial main di kawinan, apa yang keberisikan tuh orang-orang? Enggak, akhirnya pakai lagu-lagu orang. Menyesuaikan mau nggak mau. Menyesuaikan. Akustikan. Oke, karena permintaan dari si pengantin kenal sama basis gua kalau nggak salah. Lu apa aja sih? Duit pak. Iya. Buat ya ke studio butuh dana pak. Bener. Ngeband juga butuh dana. Dulu tapi gua tuh sempet juga mau masuk ke kayak mayor label gitu di Bogor. Oh udah ada peluang ya? Ada peluang tapi qadarullah enggak. Gokil ya bahasa gue. Gak apa-apa, emang harus begitu. Anak band tuh harus suka ngaji. Membiasakan hal-hal kayak gitu bro. Iya. Harus terbiasa. Jangan dipisahin bang, anak band nggak boleh kenal agama. Nggak bisa begitu. Justru harus kenal agama biar ada yang ngerem lu. Nah, dari kasus-kasus kayak temen lu gitu. Yang gue bilang tadi, temen gue pakai narkoba karena dia terlalu remnya blong gitu. Jadi kalau kita masih tinggal di Indonesia, Muslim juga ya nggak apa-apa. Ibarat kendaraan kalau nggak ada remnya lo nggak bakal jalan dong. Iya benar. Begitu. Benar bro. Jangan tinggalkan agama lo. Iya ngaji. Iya. Anak main gitar jago main gitar, suaranya bagus nyanyi, ngaji juga harus jago. Gitu benar. Gitu bang. Terus gue mau ngomong apa tadi? Tadi yang lo bilang peluang untuk jadi peluang manager label. Dan gue nggak enak juga sih. Kenapa? Ada kenangan nih kayaknya. Iya kenangan. Jadi gua enggak tahu wallahu alam deh itu. Jadi kita punya lagu. Keren, bagus Pak, Cinta. Asik. Wah keren nih, ayo kita rekam. Masuk studio. Sampai gua dimarah-marahin sama operatornya, lu bisa enggak sih? Lu apa nih? Pas ngedrum? Iya. Kok lu ngomelin? Kan lu jago. Kan dulu. Metronom. Nah, enggak. Kagak, justru di band gua yang Anti Mamon ini tak pakai metronom Pak, hajar. Kita kan orang kampung. Tapi kalau rapi nggak masalah juga. Emang kan metronom biar supaya rapi aja. Iya, cuman biar lempeng deh gitu. Nah kalau dulu enggak, jadi ayo ngeband. Salah mulu tuh, los metronom. Oke, tapi akhirnya jadi si video, si lagunya jadi udah. Dibawalah dan alhamdulillah punya manajer dulu. Jadi semua jadi manajer yang ngurus ke label mana? Ke labelnya. Ada di Bogor tuh. Pokoknya ada di Bogor. Tapi major. Oke. Di bawah, aduh sorry. Terus makan. Iya, habis ngopi nih. Ngopi sajak emang bikin nikmat. Kenyang lo sambil minum Pak. Iya. Minum dulu ya. Masya Allah. Berapa nih Beh? Gokil. Wah, Masya Allah. Ini nih warnanya ya. Ini berapa nih? Tepoci segini nih porsi. Berapa Beh?
12 ribuan segini. Gokil. Teh poci asli ya. Ada. Teh poci dari Selawi kota kasino. Butuh gula ada. Butuh terigu ada. Iya, buat apa? Buat apa terigu? Buat goreng pisang. Oke. Ya guys, jadi di warung sajak ini emang ada minuman paling asik banget nih. Yaitu teh poci dari Selawi. Asik. Minum dulu Bang. Panas Pak. Nah terus dibawalah lagu gua ke sana. Oke. Seneng mereka. Bagus nih lagunya. Satu lagu itu ya? Iya. Ayo kita masuk bikin apa? Bikin musik lah. Ini project serius berarti? Iya, project serius. Ayo masukin lagi. Qadarullah kagak kesampaian karena harus 50-50. Maksudnya royaltinya. Jadi lu mau ngambil biaya produksi atau biaya gitu iya, gua nggak tahu. Pokoknya dulu gitu sempet dapat deal-dealan gitu. Lu mau nanggung biaya produksi atau rekaman segala macam atau lu mau nanggung biaya promosi. Oh gitu. Nah, kita nggak sanggup akhirnya. Wah berat men kalau kita ngambil promosi nggak berhenti. Oh iya, ke radio. Iya, kalau produksi kan sebatas rekaman kelar, rekaman mixing kelar. Tapi kan produksi kaset mereka juga. Mereka. Gue lupa deh. Harusnya kita juga kita. Hasil lu. Cuman kan misalkan seberapa kopi, gitu. Tapi kan kalau biaya produksi menyangkut banyak hal men. Dari perjalanan kita, dari ngubungin kan beda-beda. Misalkan radio A minta sekian, radio B sekian. Nah itu kan harus berapa kali kita. Terus berapa lama promo itu? Belum juga salah-salahnya ya. Misalnya ketek salah, kan biaya lagi. Numpang 2 shift, 3 shift lagi nombok gitu kan. Tapi di major itu dia ada studio juga sih. Ada studio juga. Ada studio juga. Nah akhirnya kita nggak sanggup juga. Dan kalau nggak salah akhirnya ketahuan. Ternyata lagu kita itu bukan lagu kita. Maksudnya gimana? Udah ada yang produksi, udah ada yang punya ternyata. Itu dari mana lagu itu? Gua nggak tahu loh. Aduh. Gimana sih lu? Punten. Lu pakai lagu orang recording gimana? Gua nggak tahu karena kan gua kan nggak mantau si band itu. Udah keluarin album. Gitarisnya Bumerang. Siapa? Yang kayak Slash tuh. Iya lupa gue. John Paul Ivan. Oh iya Ivan. Oh bukan. Ivan vokalisnya kan? Vokalisnya ya? Oh iya pokoknya si itulah. Iya. Nah dia kan bikin band lagi tuh selain Bumerang. RI1 bukan namanya? Bukan. Oh bukan. Ada Bumerang Unite. Oh gak tahu, gue gak tahu. Gue pokoknya itulah. Nah ada lagunya itu mirip Pak. Cuman versinya emang beda. Versi kita lebih ke pop lah gitu. Dia rock. Temen gue pas main ke rumah temennya. Ini lagu lu, lu dengerin lagu ini kata dia. Sama men, liriknya sama dari A sampai gue nggak tahu. Nemu di mana tuh? Gue nggak tahu. Ulu alam lah itu. Kenangan yang gokil sih. Lah. Akhirnya dan emang ada beberapa konflik juga di akhirnya gue nggak sampai untuk merasakan di kayak major label itu lah. Alhamdulillah tapi jalannya Allah, gue punya band yang tidak terikat sama yang lain dan bisa ngepuasin batin sendiri ya. Penting itu sih lebih penting. Punya album akhirnya. Dan nggak tahu tuh albumnya di mana gua naruh. Tapi di YouTube ada ya? Itu ada di YouTube. Dulu tuh masuk ke apa ya? Kompilasi. Enggak, postingnya tuh di website apa tuh? Kan dulu ada Reverb Nation. Reverbnation.com. Sempet ada website kita punya. Canggih. Isinya pemikiran-pemikiran. Gitu ya. Gokil lah. Niat juga ya. Emang kalau gitu sih. Gitu emang teman-teman. Kalau bikin band tuh kita harus emang total sebetulnya. Iya. Ada kepuasan sih. Ada kepuasan sebenarnya. Jadi kayak nih karya gue nih. Iya. Mau lu berhasil nanti jadi band beneran yang band atau enggak ya itu lu harus berbuat sesuatu gitu. Apalagi di masa muda ya kan. Istilahnya ada jejak digitalnya. Biar nggak basilan lah masa mudanya gitu. Walaupun nggak ngerasain zaman kaset ya. Iya. Kan band gue nggak masuk kaset. Oh iya. Langsung CD sama MP3. Oh iya benar-benar. Via ini internet. Ya kalau kaset enggak, kita nggak produksi. Gue masih menangnya tuh tahun 2008 soalnya. Tapi itu juga masa genting sih. Masa pergantian di mana kaset tuh sebenarnya udah mau telap, kita ngotot karena aja. Dulu masuknya langsung ke MP3. Iya. Dan kita ngotot, kita ngotot buat bikin kaset. Akhirnya nggak habis juga. Ternyata masih ada beberapa bentuknya. Tapi gue nggak pegang. Ya adalah. Itu edit yang gue juga
sempat pikir kayaknya harus gua bingkai. Iya men. Iya emang iya. Harus kan? sih. Kayak nih. Pernah nih. Iya. Gitu. Gue nyetak di Bandung cuma jajan di Glodok. Jadi cetak 500 keping pada waktu itu. Oh, 500 kopi ya. Masih berapa duit tuh? Dulu gue habis kalau mau recording saya habis 5 juta. 5 juta dapat kaset tapi udah recording ya. Recording mungkin sekitar. Lu di studio juta. dong? Iya di studio. Oh beda sama gua. Lu di mana emang? Gua rumahan men. Studio rumah, juga. Studio tapi enggak studio rumahan. Oh studio rumahan. Iya. Gua studio gue. Oh iya. Gua lucu nih. Nah seru banget ya. Ada lagu apa ya? Ada yang vokalis backing vokal. Backing vokalnya banyakan. Pokoknya ada. Nah gitu. Gua lupa lagu apa ya. Itu recordingnya malam-malam pak. Ya, di rumah nih horor nih. Iya di rumah. Gue males nih. Kagak. Di rumah lucu pak. Okay. Di rumah temen gua. Recording pakai apa pak? Orang tuh pakai studio ya, ditutup pakai busa-busa. Oke. Sarung pak. Ya. Kita berlima muter. Mic taruh di tengah. Masukin ke soundcard. Direkam. Tutup. Berlima. Itu biar apa? Apa biar kedap suara apa ceritanya begitu kali ya. Atau atmosfer gokil pak itu mantap banget tuh malam-malam pak. Ini siapa yang ngajarin tuh kayak gitu? Udah kayak gitu nggak ada yang ngajarin. Udah nemu jadi lagi gua ada sarung buka sholat tapi wangi kan? Wangi pak. Kayak sarungnya bau. Teriak-teriak ngomong. Gue lupa lagu apa. Pokoknya ada liriknya gitu. Lu cari aja lagu Anti Mamon yang ada vokalisnya backing vokalnya rame-rame. Gue lupa gitu. Itu ngeteknya dari ngumpul pakai sarung gitu. Kayak kita muter berlima beberapa. Mic ditaruh di tengah. Di ujung terakhirnya ada rame. Masukin gitu. Gokil kayak lagu slang dulu. Kan suka endingnya suka ada yang dimasukin tuh. Rusuh-rusuh gitu. Iya rusuh-rusuh. Wah ngakak banget itu pak. Iya seru banget emang. Seru. Terus recording tuh pas masuk bulan Ramadan. Iya sering juga Ramadan emang dipakai buat recording kalau teman-teman. Iya karena suasana lagi sepi pak. Iya yang gak ada kerjaan juga kan. Iya. Manggung juga nggak mungkin. Oh iya. Mantap lah. Iya. Sampai buka puasa bareng. Buka puasa apa batal nih? Buka puasa bareng. Oh, soleh pak, teman saya pak. Bagus. Saya doang yang agak abrak. Gabrak apa tuh? Ya agak berantakan. Begitulah berantakan lah. Iya. Oke. Harapan lo buat anak band sekarang nih? Susah pak. Apa yang harus dipegang, apa yang harus dijalani? Intinya apa yang harus suarakan gitu misalnya? Iya kalau mau idealis ya lo idealis. Iya. Kalau mau ke kanan ya lo ke kanan. Kanan gitu. Jangan, sikap ya. Iya sikap. Kalau mau cinta, kebanyakan kan cinta mereka ngomongin cinta kan. Betul. Lebih banyak dari dulu sih. Kalau band-band cinta lebih. Tapi dulu bisa jualan juga. Bisa jualan, cuman rock lebih menggema juga. Rock bergema. Iya maksudnya kalau sekarang kan enggak gitu. Tapi kan apa fasilitas, bener nggak ngomongnya? Fasilitas buat lu berkaya udah banyak men. Bener? Iya dengan cara kayak gini. Bisa cepat dikenal orang juga. Oh banget. Lebih gampang promosi. Justru banyak yang solo-soloan. Iya. Kan dulu yang disebut solo tuh cuman vokalis doang. Bener. Sekarang drummer solo, gitaris solo. Mereka bikin konten sendiri. Iya. Bisa manggung sendiri juga. Iya. Menghasilkan men. Benar. Nah gue pengen lu kayak gitu bang. Coba lu. Pengen sih. Guna drummer. Cuman kayak gue harus ngelenturin lagi pak. Coba. Karena dulu gue latihan ngedrum itu gue bawa besi. Siapa nih? Besi pak. Besi yang buat ngecor no. Berat coy. Besi kagak yang kecilnya yang adalah segede gini lah. Gue ukur seukuran stick drum. Terus lo? Gue mainin. Oh kayak apa namanya? Ngelatih tangan ceritanya. Karena kan gue gak ada yang ngajarin. Iya. Main drum. Sekarang kan ada pakai kayak pad gitu kan? Iya ada pad. Gitu dulu kagak drum angin dulu. Yang abis paha gue pak. Buset, pakai besi. Aduh. Drum angin. Iya sama ini. Bantal gue pukulin. Oh iya. Awal mula udah bantal tuh gue pukulin. Mantep sih tuh. Gila keren sih emang. Tapi dulu gue langsung bisa pak. Kan orang kagok ya. Maksudnya, main drum kan itu adalah. Tapi lu bukan pernah kursus? Kagak. Gak pernah. Gue gak pernah makan bangku kursus pak. Bacaan partitur aja
Bego. Gue penasaran sih mau lihat nih. Gue udah lihat sih pasti video klip ya. Iya. Gue pengen lihat lu yang sekarang nih, apakah pukulan lu masih sama kayak dulu? Beda. Gue pernah kan di deket rumah gue tuh ada tempat olahraga. Kebetulan ada drumnya. Gue disuruh nyetem di situ. Gue main. Dan gue pengen bawain lagunya Psikososial. Slipknot. Wah gila. Gue pengen bawa. Ya itu kalau menurut gue nggak terlalu susah. Di kepala udah enak nih. Wah, main dong. Kepala di mana pikiran nih, tangan kemana? Gokil gue, anjir ini udah banget ya, maksudnya udah kaku banget. Jadi ya itu harus proses lagi sih. Pengen sih satu-satu, kayaknya gue pengen cover lagunya dulu band apa? Edane. Oke, kita tunggu guys, kita tunggu nih. Bisa. Ya kita tunggu mudah-mudahan masih inget ya. Apakah skillnya sama kayak dulu gitu ya? Oke. Kita balik lagi tuh ke tadi harapan lu buat yang sekarang anak muda khususnya. Oke. Yang ngeband tuh harus apa gitu. Intinya bikin musik positif. Oke. Intinya gitu. Intinya bikin musik positif. Enggak nyuruh orang-orang mabok ya. Iya, jangan mengkampanyekan mabok-mabokan, jangan mengkampanyekan free sex, hidup bebas, janganlah. Enggak asik gitu, enggak asik. Iya, karena benar-benar. Energi positif musik ya lu harus pakai jadi energi positif, bukan jadi energi negatif. Betul. Kasihan men anak cucu. Asli. Ini kan dia butuh rujukan ya kan. Anak cucu. Tua banget. Iya. Kagak sih sama ya. Maksudnya bermusik lah yang murni gitu. Kalau dari bahasa gitu ya. Baiknya tuh berfaedah. Bener gak? Ya, lu harus tinggalin jejak-jejak lo yang baik-baik kan? Baik-baik, benar-benar. Karena gini sekarang, ya kalau misalnya lo kayak nyuruh seks bebas lagi, nyuruh pakai narkoba lagi, itu sama aja lo nggak update. Ya misalnya generasi band-band influence kita dulu nyuruh itu, sekarang jangan nyuruh itu lagi. Ya ganti dong. Karena kan main musik itu kan nunjukin skill. Iya, itu skill, dia. Dan betul. Kunci bener kunci musik lu bakal lempeng atau kagak ada di lirik lagu, bener kan? Iya, dan lirik harus sesuai dengan kehidupan pribadi lu sebetulnya. Iya dong. Iya sih. Dengan pelakunya misalnya. Gitu. Ya walaupun putus cinta, misalkan lu tentang putus cinta, ya udah bikin putus cinta, aku nggak akan mendekatimu sampai aku menghalalkanmu. Lu kayak juga tuh. Itu genre dangdut ya. Seperti mati lampu biasanya. Seperti mati lampu. Saiful Jamul. Bukan Nazar. Nazar ya benar. Oke. Sama ini juga bang, ngerubah stigmatisasi orang-orang anggap anak band tuh pasti pakai narkoba, anak band tuh pasti free sex, ganti. Iya kalau menurut gue ya, kalau dari si anak band yang nggak menunjukkan ke positifan, ya stigma negatif bakal terus nempel. Sepakat dong lo kalau harus diubah itu. Sepakat banget. Dulu sempat ada gerakan One Fingers Movement. Gokil nggak lo? Oh gue inget. Itu anak metal ya. Anak metal Jakarta kan. Diinisiasi oleh band Tengkorak sama Purgatory ya. Oh iya, band Tengkorak, Purgatory, Melody Maker. Itu lempeng-lempeng deh gitu. Jadi ada band. Gue pernah lihat videonya dia sholat main selapangan. Apa? Gokil nggak? Bohong. Seriusan, pernah lihat gue ada videonya. Itu yang bikin sholat? Si penggemar-penggemarnya, penonton. Wah gokil. Selapangan, gokil tuh. Wah next kita bahas. Tapi jangan sekarang. Ini asik banget nih. Episode selanjutnya kita bahas tentang gerakan One Finger Movement. Bang ya? Dimana anak band itu metal, cuma mensiarkan agama gitu ya. Nah kan sekarang banyak yang bilang kalau agama jadi bawa ke panggung. Tapi ini justru ada ya? Ada. Wah ini seru nih. Oke, pokoknya selanjutnya ya kita bahas tentang One Finger Movement. Oke. Tapi kayaknya sih karena bandnya sudah nggak aktif ya sekarang. Tapi kayaknya gerakan itu masih banyak penggemarnya. Oke. Masih banyak penggemar. Nanti kita cari sumber-sumber dulu. Kita kaji lagi. Kemudian kita bawa untuk episode selanjutnya di Dona Drummer Channel. Gila. Subrek bro. Like, comment bro. Like, comment, subscribe. Kita udah lama belum? Udah kayaknya udah lumayan seru lah ya. Iya. Close statement. Mau closing apa enggak nih? Tunggu. Ada lagi nggak? Ada lagi yang mau lu bahas nih kayak di sini nih. Karena ini perkenalan Nun. Introducing. Oh iya benar. Introducing channel. Orang baru ngeliat mukanya Donald Drummer kayak apa.
Gua akhirnya tampil di depan kamera, Pak. The first, Pak. Mau nggak mau nih. Iya. Apa Karena tanggung jawab dia nih, dia udah bikin channel tentang musik. Ada nih teman kita kalau nggak salah bergelut di kalau punk itu musik atau punk musik. Punk dari kultur awalnya. Kemudian ia menjadi sebuah gerakan dan kemudian jadi musik juga. Oh, berarti bukan musik duluan. Bukan, maksudnya si punknya itu lebih seharusnya bukan, karena punk sebuah gerakan dulu gitu. Oh, barulah dulu. musik punk itu akhirnya menjadi bagian dari kultur punk itu sendiri gitu. Soalnya ada juga anak punk yang nggak ngeband juga gitu. Hanya menyukai musiknya saja. Ada juga punk secara gerakan. Ada yang kayak lebih ke kreatifnya. Iya. Ada yang secara gerakan juga gitu. Kayaknya butuh tuh narasumber. Iya. Punk yang udah tobat. Iya. Ya, kayaknya kita punya temen. Siapa? Yang gesrek-gesrek. Siapa itu? Si Jaka. Oh iya. Jaka, anak Betawi. Boleh. Kita siapin dia tuh. Nah, itu bakal tapi seru dia juga tuh. agak mahal Pak bayarannya Pak. bisa. Sulit Pak, sulit. Ini pada kepo nih. Jaka siapa? Pokoknya dia kalau mbahnya pang lah. Iya. Nama bandnya dulu Total apa gitu lah. Total Chaos deh. Iya kalau Total Chaos itu. Gue lupa. Iya pokoknya itulah ya. Total Chaos tuh nggak salah. Kalau nggak salah beliau masih punya gitar Pak di rumahnya. Wah, kita kan bakal rumahnya sekalian ya. Iya boleh. Suruh main nih main gitar. Cuman kita gitar apa kentrung nih? Kecrek. Iya. Boleh tuh. Karena gue emang nggak begitu dulu tuh ada Nirvana. Lo main juga? Mainin Grunge ya. Gue nggak mainin, tapi gue suka. Gue suka sukanya itu dari grunge-nya dulu, baru kenal Nirvana. Oke. Udah dari situ. Orang kebalik, gue kenalnya Nirvana dulu, baru grunge. Iya. Kalau gue nggak, karena kebawa sama temen-temen STM gue tuh. Mereka ini lambang apaan sih nih? Yang bulat, yang satu X gitu. Gue nggak ngerti. Ini grunge. Wah keren. Grunge musuhnya Greencore. Iya Greencore. Bener. Berantem mulu. Grunge sama Greencore. Grunge sama punk temenan, tapi punk sama Greencore berantem. Iya. Gue nggak tahu tuh beneran atau enggak ya, sekarang gue nggak tahu deh. Iya dari situ. Barulah gue kenal Nirvananya. Seneng yang lagu-lagu yang akustik sih yang gue seneng. Yang versi Penny MTV. Royalty. Enggak. MTV MTV Unplugged. Gila ya. Itu dia akhir-akhir dia mau wafat sebetulnya kan. Iya. Gokil itu. Itu gokil sih. Itu dia tuh pertama kayak 90 derajat ya. 180 derajat dari kondisi dia kalau band live. Iya. Ya kan? Iya betul. Santai, jadi melankolis ya betul. Gokil ya. Itu dalam gue pernah baca juga tuh, Bang. Dalam biografinya dia tulis sama Charles R. Cross. Judul bukunya tuh Heavier Than Heaven kalau nggak salah. Itu tentang mengulas biografinya si Kurt Cobain itu. Gue pernah baca bahwa yang di Unplugged itu sebetulnya dia tuh grogi banget sebetulnya. Karena belum terbiasa kali ya. Itu pertama kali tampil dengan Unplugged dan live, dan dia tuh sangat grogi pada waktu. Tapi yang keluarnya malah keren. Dahsyat tuh gagal. Itu sebenarnya persiapannya nggak matang kata Kurt Cobain pada buku itu. Cuman emang namanya karena emosi keren ya. Udah kontrak kali. Iya kontrak kali ya. Udah di DP kayak lo. Nggak mungkin mundur kita. Oke. Nah, gini. Awal mula lu main musik tahun 2002 itu. 2002. SMP SMA. SMP kelas 1 lah. Oh SMP jam. Iya kayak SMP dulu SMP lah awal-awal. Kayaknya SMP dulu tuh masih ngeband. Ngeband tuh jadi anak yang paling keren. Jarang tawuran ya bonusnya. Iya, tawuran mainstream. Nah, ngeband nggak mainstream. Gue dulu masuk studio sampai sekelas Pak. Buset, tuh ngapain? Upacara. Iya seriusan. Jadi nih ngeband. Gantian itu mainnya. Iya. Kan dulu masih 7.500. Oh di gue ceban. Sejam. Pas gue ceban. Gue masih zaman 7.500. Gila. Gue ngolekin nih duit dari cewek. Cewek lu kolekin buat kadang mereka dia ikut. Ada yang ikut ada yang enggak. Karena gue yang lebih inian ke cewek-cewek yang bisa narikin duit cewek gue tuh. Oh ya udah terus gue. Wah mau ngeband nih, tambahin. Ada yang cepet, ada yang gocap. Bebas ya. Bebas. Akhirnya jadi tuh. Taunya pada ngikut karena kan gue ngecerekin gitu semua orang tahu dong. Iya. Oh si Don mau ngeband, si Dona mau ngeband loh. Bandnya bagus kan nih. Gak taunya kacrut. Iya Pak, kacrut. Itu argumentan kita lagi.
Kagak. Studio bau kaki semua. Kagak. Kos kaki anak SMP Iya emang kan? pada bau jorok Men, mau dulu. jorok. Tapi dari situ lu akhirnya lu bisa ngeband enggak? Main drum bisa enggak? Bisa Iya. gua katanya. Tapi SMP udah main drum? Udah. Itu by accident juga. Gak ada lagi orang. Enggak di todong gitu lu bisa ditunjuk. enggak katanya. Bisa Bisa. gua katanya. Apa yang bisa? Pelangi. Idi. Tahu enggak pelangi? Bumerang. Bukan. Netral. Oh, itu lagu Jungles Plus, lagu Jungles Plus aslinya. Bukan. Apa? Kulihat Iya, itu. pelangi. Ini lagu Jungles Plus kan sebenarnya kan. Di cover. Nah iya, gua hafal lagu itu nadanya kan, hafal drumnya. Bisa Pak dari awal sampai beres. Iya. Ya udah, keren. Oke. Lagu kedua apaan? Guns N' Roses. Sedih. Gua belum tahu tuh. Sweet Child of Mine. Don't Cry. Oh, Don't Cry. Kan yang trak dug yes. Drumnya gitu Iya, doang kan. iya. Gua kagak tahu Enggak. dimaki-maki dong sama gitaris gua. Lu bisa kagak gua bilang. Iya. Udah nambulai dari situ ngedrum deh. Sampai akhirnya bikin Anti Mamon dan yang bikin lainnya. beberapa band Anti Mamon itu band terakhir gua. Oke, benar-benar. Sebelum-sebelumnya ada Beberapa band vokalisnya lagi. cewek, ada yang vokalisnya cowok, gonta-ganti. Tapi kebanyakan cewek yang dari dulu. Baru Vokalis yang gua terakhir sih Anti yang Mamon laki kan. Dua terakhir Baru laki. laki-laki. Dua Iya. terakhir laki. Karena cewek juga bisa ini lah. Tiga terakhir deh. Mungkin kalau vokal cewek lebih gampang masuk kali ya. Kemana diterima, kadang suaranya juga asik, terdengar juga enak gitu kan. Karena kan pas waktu gua coverin lagunya Edane itu vokalisnya cowok. Pas yang cewek bawain lagu. Dulu tuh cewek bawain Cranberries. lagunya Cranberries, coklat, Oke. kotak, begitu-gitulah. Sampai ke Paramore gue sempet bawain. Hayley Williams. Gila. Iya. Seru lah pokoknya perjalanan anak band pada Nah, waktu kalau itu. sekarang gue jarang dengerin musik karena kayaknya udah didominasi sama K-pop ya Pak. Nah itu yang kita sayangin sih. Gue juga bingung sih kenapa ya. Dulu zaman kita, zaman Tapi gua tapi sempet ada naik musik buatan anak bangsa yang sempat happening mendunia. siapa? Ya? Smash. Bukan. We're Genius Pak. Oh iya, 3 orang ya? Iya. Yang 3 orang itu. Iya. Yang satunya akhirnya YouTuber banyak, kan, YouTuber hal. Iya, banyak yang cover kan. Itu gokil sih. Kalau dari kita We're mau Genius. ngelihat dari musikalitas ya, gokil. Yang Kalau- latih pun. yang latih, Oh, iya. yang latih. Gokil. Sampai mendunia, Pak. Iya Jarang. sih. Tapi emang bisa dipungkiri juga bang. K-pop sangat Merajalela. dominasi. Sebenarnya zaman dulu juga ada K-pop, cuma Taiwan. Tomingse dulu. Oh, Epse. FC. Tapi nggak digelain kayak sekarang. Sekarang tuh bener Gua parah sekarang. Semua cowok cewek suka K-pop gitu. Pertanyaan gua, cowok kenapa suka K-pop, Pak? Gue nggak tahu. Ganteng ya, tapi masa lu suka main Kayak ganteng kita juga gatel sih? aja ngelihatnya, Pak. Gue nggak tahu sih. Kan dulu tuh cowok yang lu kalau nggak musik lu rock, Ah, nggak musik lu indie, ah. kalau nggak musik lu Oasis gitu kan. Iya, Oasis. Ya kan? Lu nggak lu nggak laki Nggak men laki gitu. dong. Itu dia sih. Iya, kalau sekarang kan kayak Gue jadi inget kayak juga. apa mungkin mereka suka K-pop untuk mendekati si Bisa perempuan-perempuan. juga. Tapi ngerinya lu mendekati perempuan yang ada lu malah Oh iya lu jadi ngonek lagi. perempuan. Itu yang bahaya, Pak. Ya, Yang bahaya. ada cerita baru banget ya. Jadi nyokap gue punya tetangga depan rumah. Dia ada kiriman paket, kosmetik ternyata. Untuk? Nah, bapaknya nggak tahu itu buat siapa. Ternyata pas ditanya buat anaknya dong. Anaknya masih usia kelas 5 SD. Bapaknya bingung, ini kosmetik buat siapa? Buat saya gitu. Namanya anaknya cowok gitu. Terus, oh, ini buat kamu ngapain? Biar pipi aku glowing. Wah, bapaknya langsung marah, men. Gampar. Enggak, diambil kosmetiknya terus dibuang. Ini dampak dari nyata lihat sekolah Korea, katanya cowok-cowoknya Glowing. glowing gua ngerti. Jadi itu glowing. Nah, ini in the dark. hijau dong nyala. Ya iya. Nah, itu berarti ini PR juga nih buat orang tua nih. Hati-hati sih. juga sama budaya K-pop sih benernya menurut gue. Intinya harus diawasin sih. Iya gitu. Kan sekarang apalagi pakai handphone. Ah, Udah nggak gampang. lepas dari handphone. Iya. Nah, itu hati-hati deh. Dulu kayaknya kita lagunya beringas-beringas ke kitanya jadi laki, Pak. Iya lah. Itu kan ya celana robek-robek gitu kan. Iya, celana robek. dulu gua inget banget sampai Gondrong. sengaja ngerobek-robekin Dirobekin, pakai garpu. dari iya. Atau enggak pakai ini Amplas. jarum dulu, jarum. Oh iya, dia acak-acak ya? Dikopet-kopet, iya, Dia terus acak-acak. di
apa sih namanya? Ngepres. Street. Di street. Gue ngejahit sendiri dong. Gila, kenapa enggak dikasih jahit? Ah, di rumah ada mesin jahit, ya babe. Lu bisa ya jahitnya. Gue kasih apa? Iya. Kasih garis dulu biar enggak bengkok-bengkok tuh jari. Gue jahit sampai semua gitaris gue. Street ya. Iya, pakai jahitin bisa di ruangan jahitin. Iya. Itu waktu waktu zaman cover Dane. Gokil nih. Oke. Emang pada masa itulah. Tapi ini fair lah teman-teman yang buat teman-teman buat K-pop. Iya bukan dihindari sih, tapi bukan nggak boleh sih, tapi ya lu punya porsi lah. Iya punya porsi lah, jangan segitunya lah. Selama tidak menggoyahkan gender lu. Iya, oke lah. Jalan deh gitu. Khawatirnya lu gendernya bahaya juga. Iya, maksudnya ya laki main musik laki lah gitu. Maksud gue gitu lah. Kalau laki ya musik laki lah. Ya lu lihat Dave Grohl tuh udah laki banget. Oh iya mantan drummer Nirvana ya? Iya, Nirvana. Nah, ada yang satu yang gua enggak suka dari Nirvana. Ah, siapa? Itu kan sempat ada adegan anuan, Pak. Pas ngeband. Lu tahu enggak? Oh, si Kurt Cobain-nya. Iya sama si basis. Sama basis. Oh iya basis. Itu dia mabuk kayaknya. Enggak ya? Enggak tahu. Oh enggak tahu. Tapi enggak saya bawa sekarang. Iya enggak heboh sekarang ya. Tapi intinya iya. intinya enggak. Tapi apa ya? Kokoh sih Pak, anak-anak band dulu kokoh. Pokoknya tuh maksudnya kaget. Mereka benar-benar main musiknya yang diikutin. Oh iya, enggak ya kan? Orangnya gitu. Enggak. Jadi misalnya musiknya mabuk, iya. Bodo amat gitu. Yang penting gue ngabuk dan gue suka musik lu tetap gitu maksudnya. Tapi kadang ya kalau dari mabuknya sih kadang suka diikutin juga sih. Juga sih. Nah, itu... Tapi yang paling parah yang itunya enggak, mereka enggak ikut. Tuh. Gokil sih. Iya gokil. Musik. Gitulah teman-teman. Udah panjang juga ternyata. Sejam ya? Nggak tahu deh, pokoknya lumayan. Oh iya buat episode kali ini lumayan panjang. Introducingnya. Karena kita dari background yang sama main musik, jadi kita ngomongin musik aja dah. Ya nggak? Walaupun sekarang udah nggak main. Walaupun sekarang nggak main. Ya paling dengerin sedikit-sedikit lah. Dengerin. Tapi tetep yang gue dengerin lagu lama Pak. Ah kalau baru gue. Kalau gue yang. Sekarang lagi dengerin apa? Gua kalau terbaru ya lagu Dim Theater. Oh Dim Theater. Dim Theater yang baru-baru kan dia masih produksi ya. Masih Pak. 2020? 2020 masih. 2000 iya kalau nggak salah apa ya 2021 ya bakal rilis lagi. Masih produktif Pak mereka, gokil. Kalau gua dengerin BMTH. Apa tuh BMTH? Bring Me The Horizon. Oh iya. Tapi sekarang kan agak-agak. Gua sempet dengerin juga. Ya, musiknya tuh agak-agak keren lah. Sama band-band lama sih yang masih gua dengerin. GNR. Terus Metallica. Kayak flashback Pak. Iya. Gokil. Memori. Kita nggak nemuin begitu lagi Pak di zaman sekarang. Enggak. Karena sekarang udah Sarangeo. Sarangeo. Oke. Mantap lah ya. Oke, lu mau closing statement dulu mungkin? Berkarya yang baik agar membawa kebaikan untuk hidup. Gitu. Keep roll. Keep roll. Kamera roll action. Ini mau nutup action. Oke, sip. Kalau dari lo? Kalau gua seimbangkan lah gitu ya. Lo ngapain boleh, tapi sholat jangan lo tinggalin sih gitu. Karena teman gua kan orang yang berteman sama gitaris gue yang terjebak narkoba gitu ya. Nah, maksud gue sih, ya lu ngeband boleh lah, tapi lu kalau seimbangkan gitu. Ngeband sholat jalan, biar asik aja, biar lu tengah lah gitu. Yang dinaikin tuh skill. Iya. Ya kan, bukan yang negatifnya yang naik. Benar. Ya itu aja pesan gue. Teruslah berkarya positif, anak muda harus ambil semua lini kepemudaan. Biar semua lu enggak basi itu aja. Sip. Oke. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa di asik nih. Ini bagian lo nih. Kasih. Bagian lo nih. Ini yang kayak di film-film. Di YouTube. Jangan lupa dislike, like, subscribe. Dislike sih? Ya nggak apa-apa Pak. Dislike? Ya nggak apa-apa. Oh iya. Kalau lu nggak suka ya dislike. Berarti kan kita harus bikin yang bagus Pak. Okay. Ya kan? Kalau kita nge-like terus, kita ngerasa lu jujur ya? Gitu. Lu terlalu jujur ya? Iya, jujur bener-bener. Musias jujur. Lanjut Bang. Wah, jangan lupa di like, komen kalau emang bagus. Terus kalau misalkan ada ide buat ngomongin musik apa, komen atau mau ngomongin yang lain, silakan. Mau endorse? Boleh banget Pak.
banget. Makanan sih penting. Di tempat gua aja nih kayak di sekarang nih di warung sajak nih, mantap nih. Ini kayak baju gua di endorse sama Nahal Wear. Nanti ada di link di deskripsi. Ada linknya. Benar. Lu baju siapa itu? Ulama. Apa ini? Kaos dakwah. Kaos dakwah. Kaosdakwah.com. Kaosdakwah.com. Oh, ada kaos dakwah. Oke, sip. Bayang kita ngomong musik pakai kaos dakwah. Enggak apa-apa. Ya kan mereka juga main musik ada yang tidak mendakwah. Iya benar sama benar. Malah ngejak yang jelek. Seragu dong. Seragu dong. Intinya kita berusaha memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Benar. Jangan sampai meninggalkan jejak yang jelek. Nah, itu. Karena kelak besar ketika kita meninggalkan yang buruk, Bang. Anak, cucu itu ngelihat dan dia malu, ngeri kan? Jadi buat yang terbaik. Benar. Buat yang terbaik untuk hidup lo. Untuk hidup. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dona Drummer Channel. Yeah. Gokil.